beras yang berasal dari tanaman padi dan dibawa ke Nusantara oleh pendatang dari India dan Cina hanyalah makanan selingan atau pendamping. Namun setelah kemerdekaan 1945, terlebih pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mulai menjadikan beras sebagai makanan pokok rakyat. Alasannya sederhana, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian karena masih luasnya lahan yang bisa diolah. Tapi seiring zaman, pembangunan yang pesat membuat lahan pertanian menyusut drastis. Jadi, sudah waktunya bagi kita untuk mengikis mindset belum disebut makan kalau belum makan nasi. Dan berikut adalah beberapa bahan pangan yang bisa dijadikan sebagai pengganti nasi, bahkan lebih menyehatkan. Selain mengenyangkan, ubi jalar juga termasuk salah satu pilihan asupan yang kaya akan beta-karoten, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, dan kalium. Ubi harganya lebih murah dibandingkan beras, yakni berkisar 12.000 per kilogramnya. Jika kamu bosan mengolah ubi hanya direbus dan digoreng, mungkin kamu bisa mencoba mengolahnya menjadi stik ubi. Sajian ubi jalar yang berpadu dengan cita rasa khas Eropa dijamin bikin menggugah selera makan deh. Caranya simpel kok. Setelah ubi dikukus, kemudian dihancurkan sampai lembut dan ditambah daun parsley yang membuat aroma semakin nikmat, serta membuat adonan stik menjadi padat. Selanjutnya, bentuk adonan mirip daging, terus dipanggang deh. Terakhir, tambahkan saus sesuai selera. Jagung bisa juga menjadi pengganti nasi sebagai makanan pokok. Selain mengenyangkan, jagung yang harganya berkisar 9.000 sampai 15.000 rupiah per kilogramnya ini mengandung jumlah nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yakni serat, magnesium, fosfor, dan sejumlah vitamin seperti vitamin C dan vitamin B, termasuk B9 folat. Jagung juga bisa diolah dengan beragam masakan. Salah satunya adalah jagung masala. Yuk bikin! Seledri dan cabai diiris, sedangkan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai dihaluskan. Kemudian ditambahkan rempah-rempah. Tumis semua bahan tadi, kemudian tambahkan bubuk cabai dan garam. Lalu tuang pipilan jagung manis dan air. Aduk sampai matang. Olahan jagung dengan sensasi pedas, siap disantap. Sering dianggap sebagai makanan kelas bawah, singkong nyatanya bisa menjadi pengganti nasi yang baik bagi tubuh. Selain mengenyangkan, singkong memiliki serat yang baik untuk pencernaan, juga mengandung sejumlah nutrisi yakni kalium, kalsium, protein, serta sedikit lemak. Harganya pun sangat terjangkau, yakni sekitar Rp8.000 per kilogramnya. Untuk menikmatinya, kamu bisa mengolahnya menjadi singkong geprek. Caranya, singkong yang sudah direbus direndam dengan air yang sudah dicampur dengan bawang putih, garam, dan kaldu jamur, lalu digoreng sampai matang. Kemudian tumis bawang putih dan kemiri yang sudah dihaluskan. Masukkan daging dan ayam giling, kecap asin, saus tomat, saus bolognese, dan daun bawang, serta garam. Setelah matang, tuang di atas singkong yang sudah digeprek. Terakhir, tambahkan parutan keju, daun parsley, dan bubuk cabai. Yummy banget ya pemirsa! Di Indonesia, kentang sering dijadikan sebagai lauk teman nasi. Padahal sejatinya cukup dengan makan kentang, kamu tidak perlu makan nasi. Karena kentang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Bahkan dibanding nasi, kentang punya banyak kelebihan. Dalam satu buah kentang terkandung vitamin B6, vitamin C, kalium, protein, omega 3, omega 6, dan zat besi. Kentang juga memiliki kandungan serat yang bagus bagi pencernaan. Harganya pun juga masih bersahabat, yakni Rp13.000 per kilogramnya. Kamu bisa mengolahnya menjadi kentang isi teri balado. Caranya, cabai merah, bawang putih, kemiri dihaluskan. Kemudian goreng kacang dan teri. Lalu tumis bumbu halus, serai, dan jahe, masukkan pete, ikan teri, dan kacang. Selanjutnya, kentang yang sudah dikukus diisi dengan tumisan teri balado.
Cara baru menikmati kentang ya, patut dicoba nih pemirsa. Nah, jika nasi bisa membuat kenyang perut orang Indonesia, maka tidak dengan orang-orang di negara berikut ini. Mereka punya kuliner khas yang dapat mengenyangkan perut. Pemirsa, Anda pasti ngiler nih dengan penampakan kuliner satu ini. Yaps, inilah kumpir, makanan khas Turki yang tidak cuma lezat tapi juga mengenyangkan. Kentang yang sudah dicuci bersih dibungkus dengan aluminium foil lalu dipanggang dalam oven. Setelah matang, kentang dibelah di bagian tengah. Kemudian diolesi bumbu dasar seperti garam dan black pepper, lalu ditaburi parutan keju mozzarella. Selanjutnya, jejali kentang dengan isian sesuai selera masing-masing. Bisa dengan salad, daging cincang, sosis, atau campuran dari semua itu. Jika sudah, siram isian dengan saus dan mayones secukupnya. Dan kumpir pun siap disantap. Kebayang kan gimana lezatnya? Jika kumpir berbahan dasar kentang, lain halnya dengan beiju. Makanan kegemaran rakyat Brazil ini terbuat dari adonan kering tepung tapioka. Tepung tapioka yang sudah disaring kemudian diberi garam secukupnya. Setelah diaduk kering tanpa air, adonan tersebut didadar di atas wajan yang sudah panas tanpa menggunakan minyak dan diaduk hingga rata. Kemudian setelah menggumpal, sebagian adonan ditaburi aneka sayuran seperti mentimun, tomat, bawang bombay, dan alpukat. Untuk menambah kelezatan, siram isian tersebut dengan mayones, saus asam, dan lada hitam. Selanjutnya, adonan dilipat, kemudian dibalik agar matangnya merata. Langkah terakhir, masukkan beiju ke dalam mulut, lalu rasakan kenikmatannya dengan sepenuh hati. Gurih dengan dominasi rasa asam dan manis yang menyegarkan. But more chewier than I expected. Tak cuma enak, hidangan populer di Maroko bernama couscous ini juga menyehatkan loh. Kuliner ini menggunakan tepung semolina yang di atasnya ditambahkan potongan daging ayam atau daging domba atau sosis sapi yang dimasak dengan 6 jenis sayuran seperti bawang bombay, wortel, tomat, lobak, buncis, dan labu. Sementara bumbu-bumbunya terdiri dari aneka rempah herbal yang menyehatkan semisal ketumbar, jinten, paprika, kunyit, dan jahe. Cara memasaknya pun butuh proses lama karena berbagai campuran sayuran tersebut tidak dimasukkan sekaligus melainkan satu persatu. Semuanya harus diaduk secara perlahan di atas api kecil agar semua bumbu-bumbu meresap dan sayuran serta dagingnya benar-benar matang dan juga empuk. Saat acara-acara besar keluarga, couscous biasanya disantap bersama oleh anggota keluarga dalam satu piring besar. Ini sih benar-benar nikmat dan menyehatkan ya pemirsa.